Ketika kita protes, itu pendukungnya ngamuk itu loh. Jadi Nah itu, jadi saya setuju dengan Cak Nun nih, maksudnya rakyat Indonesia itu terlalu baik. oke. Jadi maksudnya dijahatin mau kayak apa tuh diem aja. Ngapain kamu tinggal di Indonesia? Pergi dari Indonesia. Iya. Kan kayak gitu. Padahal Mereka cuma naik pagar dan SOS, mana nih dari dinas sosial kok nggak bantuin gue. Sedangkan bukan pemerintah Indonesia namanya kalau tidak mempersulit rakyatnya. Ya keluarga saya pun awalnya sempat takut, panik nanti ABCD ya karena ya, tadi nanti kita harus habis-habisan semua nih negara baru kita mau berubah gitu loh. UMKM apa yang bangkrut gara-gara TikTok Shop? Apa? Nah ini juga nih fenomena juga ya, orang Indonesia itu lebih percaya sama orang yang penampilannya itu polos. Halo teman-teman sahabat MB Club di mana saja kalian berada, semoga kalian sehat, sukses dan bahagia selalu. Nah, hari ini saya bersama seseorang yang sangat multi background ya, multi background. Ini banyak pengalamannya, banyak ilmunya, banyak. Nanti kita bedah, kita kupas satu-satu. Di sini ada Mbak Mariana Ulfa. Oh udah ada. Gimana Mbak, kabar Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jogja hari ini Panas banget nggak panas sih? banget ya. Ya Allah dari kemarin deh. Iya, Bener-bener. yang ditunggu apa? Pengen segera hujan tapi Jogja tetap panas sepanas. Masih PHP hujannya, ya? ya kan mendung-mendung gimana gitu, nggak jadi hujannya, gitu. Masih PHP aja dia. PHP kayak ini dong, kayak Jangan bilang Jokowi loh. iya tuh, kayak pemerintah hari ini ya, sering PHP ya. Ya suasana yang panas ini juga seperti ini ya, panasnya perpolitikan kita hari ini, benar nggak sih? Iya sih, tapi lumayan lah, bisa kipas-kipas kan ada panis. Oh gitu ya. Gitu. Sebelum ada gitu. panis tuh gerah banget. Oh gitu. Gitu. Jadi Tadi seru banget ya aku ya. Semenjak ada Pak Anies jadi adem gitu ya. Iya, udah mulai bisa kipas-kipas gitu. Ya. Tapi menurut Mbak Mariana ini tentang keputusan MK kemarin itu gimana tuh, Mbak? Yang mana? Ya sang paman yang mempermudah sang keponakan ya. Ya itu kan justru mempertontonkan betapa kekuasaan dan kemampuan nepotisme mereka itu luar biasa kan? Gitu ya. Iya, sebenarnya senjata makan tuan ya nggak sih? Ya kalau masyarakatnya cerdas sih harusnya paham ya. Iya dong. Kalau itu senjata makan tuan. Iya. Jadi semakin banyak mempertontonkan keanehan mereka aja gitu. Berarti dugaan masyarakat bahwa MK ini mahkamah keluarga itu nggak bisa ditepis lagi ya? Ya kalau itu sampai muncul di masyarakat ya berarti karena masyarakat menangkap itu kan? Betul. Iya karena ini ya Iya. keputusnya pun di waktu injury time ya. Ya injury time, prosesnya juga ya kayak gitulah nggak jelas. Diajukan saja juga dipertanyakan juga kan? Yang mengajukan siapa? Iya, Belakangan kan malah ada yang komplain harusnya Iya. itu tidak berlaku karena syarat yang mengajukan yang melaporkan kan ternyata di bawah 40 tahun terus dan seterusnya. Legal Terus terakhir standing-nya akhirnya- ya. Iya, akhirnya kan itu yang dipertanyakan. Oke. Nah jadi teman-teman Mbak Mariana ini salah satu disiplin ilmu yang beliau kuasai ini adalah ilmu komunikasi. Jadi beliau ini selain penyiar radio, selain penyiar televisi, beliau juga dosen. Ya, tepuk tangan dulu dong. Mantap. Jadi ini bukan kaleng-kaleng nih. Kita ngobrol nih nggak kaleng-kaleng gitu. Nah, ini Mbak mengenai tadi pasca putusan MK tadi kan. Nah, terus ini kan koalisinya Pak Prabowo hari ini kan terlihat sangat gemuk ya. Sangat gemuk sekali dan di situ banyak Gemuk tuh ngeliatnya dari mana sih mas? ya bukan dari postur para bukan dari postur pimpinannya ya. Iya, jadi dari mana gitu Iya. maksudnya gemuknya tuh dari Ya mana? gemuknya kan dari jumlah threshold kan dia udah lebih dari 20 tuh. Saya lupa ngitung tapi Oh iya, ya kan semua Ya. harus di atas 20 kan, minimal 20. Iya, tapi kan itu kan gemuk banget tuh kalau diakumulasi. Oh, Ya kan? paling gemuk itu dia berarti. Betul. Oh. Ada banyak menteri di situ ya nggak kan? Iya. Dan banyak penjahat juga kan? Penjahat. Iya. Waduh. Yang tersangka gitu maksudnya. Nggak bahaya tah?
Kan perlu dibuktikan. Oh gitu ya. Terindikasi penjahat atau sudah penjahat itu? Iya masih terindikasi, belum terindikasi. disidang. Oh, terindikasi Masih disidang, maksudnya. belum Oh. disidang. Iya, iya, iya. Gitu. Makanya tadi nggak bahaya tuh. Itu tadi kan koalisinya kan Jadi salah, jadi dianggap lah gitu kali ya, oke, sebagai oke, tanda oke. kutip ya. Biar nggak kena delik, Mbak. Bener. Tahu sendiri kan pemerintah kan bener. sensitif. Apalagi pendukungnya. Waduh, barbar banget itu. Bentar-bentar ngamuk. Ya kan biasanya dirimu yang handle pendukungnya tuh. Oh, enggak lah. Masa? Enggak, Tapi biasanya berdebat sama yang mereka kan dirimu, Oh, Mas. iya, saya sering diserbu sih di TikTok. Saya memang sering diserbu. Akhirnya Gitu. ngaku juga. Iya, betul. Nah, balik lagi tadi Mbak ke koalisi yang sangat gemuk tadi ya. Padahal tadi kan kembali banyak menteri dan semua ketum parpol di situ yang notabene latar belakang pendidikan pengalaman politiknya luar biasa. Tapi hari ini dipertontonkan dengan mereka yang membungkuk-bungkukkan badan dengan Gibran. Iya, mohon maaf orang ada yang bilang bakul martabak katanya gitu. Jadi Ya emang bener. iya bener kan? Ya bener kan? Ya, bukan fitnah kan bakul Iya, martabak. iya, nggak usah itu. baper lah, emang bener. Iya tuh kan bener kan. Nah jadi jadi orang-orang hebat ini nunduk sama ini tadi Gibran tadi. Itu menurut pandangan Mbak gimana? Ya wajar kalau dia nunduk-nunduk sama Gibran, tapi bukan Gibran si bakul martabak ya yang ditunduk-tundukin, tapi Oke. Gibran sebagai kelanjutan dinasti dari presiden yang ditakutin gitu loh. Jadi jadi Nunduk-nunduknya melihatnya ke sana. gara-gara itu ya. Iya. Kan kemarin juga ada netizen tuh yang bilang siapa bilang Gibran tuh belum berpengalaman. Udah jadi wali kota 2 periode kan pengalaman, Mas. Gibran belum, baru 2 tahun kalau wali kota. 2 tahun, so, Iya, 2 tapi tahun. kan iya. Bapaknya yang 2 periode. Iya. Tapi kan ya selain itu Tapi kan berasa anaknya juga 2 periode ya. iya betul. Itu kan kata netizen kemarin saya sempat baca itu Gibran itu berpengalaman jadi anak wali kota 2 periode. Oh iya, anak ya wali kan? kota 2 periode. Jadi anak gubernur DKI Anak 1 gubernur periode. 1 periode. 2 tahun. 2 tahun. Semuanya serba 2 itu loh, aku lihat. Jadi anak presiden 2 periode. 2 periode. Itu pengalamannya bapaknya tapi kan itu. Jadi hari ini kan mereka sudah mendaftarkan dengan hingar-bingar. Gila tuh pendaftarannya di di GBK kan acaranya. Wah, gila kursinya semua wah mewah banget deh. Lightingnya aja woi luar biasa. Oke. Dan itu Ya, penuh dengan kekayaan ini hambur kan. dan itu duitnya siapa Mbak? Waduh, saya nggak tahu kalau itu. Kira-kira duit rakyat atau duit pribadi Mbak? Ya harusnya karena mereka digaji sama rakyat ya uang rakyat yang sudah digajikan ke mereka ya. Gimana itu Mas ngomongnya? Kalau gaji kan kurang. Oh iya kah? Iya kurang Gaji lah. presiden berapa nggak tahu loh Gaji saya. presiden kan di bawah UMR. Maksudnya di bawah 100 juta kan. Gaji presiden tuh kalah sama Dirut Pertamina. Oh gitu. Iya. Mungkin sponsor kali Mas, sponsor banyak. Dari sponsor atau dari mereka berbisnis dengan rakyat ya? Wah itu nggak tahu juga tuh kalau yang itu. Iya kan? Ini Mungkin- dia lebih berbahaya ternyata. Iya patut diduga. Iya kan patut Bisa diduga. jadi. Kan karena kalau antara gaji, income dan outputnya nggak sebanding kan berarti Iya. ada income lain yang tidak terlihat kan itu berarti. Iya. Sumbernya maksudnya Iya, kan. iya. Maksudnya oligark. Iya. betul. Iya Ini oligark. kan sponsor tadi saya bilang kan sponsor. Betul, ya, betul. Ya mungkin juga dari banyaknya impor beras ya kan. Kan konon gini Mbak. Dari setiap 1 ton beras diimpor ke Indonesia itu komisinya $3. Jadi kalau kita impor 3 juta ton berarti ada $9 juta komisi kali 15.000 berapa duitnya itu? waduh, Berapa ratus miliar. 9 kali 3 udah 27, depannya 27 lah ya. Nah. Belakangnya itu udah nolnya berapa itu? Nah, itu segitu banyak. Oke. Jadi Ini dugaan kan, nanti kena delik loh. enggak, itu saya pernah baca kalau nggak salah tweetnya Pak Rizal Ramli. Oh. Itu jadi ada temuan dari salah satu lembaga semacam LSM ya, anti korupsi, itu menemukan bahwa ICW gitu. ya semacam ICW itu ada komisi yang diterima itu baru dari beras.
Makanya mudah-mudahan nggak dari situ lah, biar berkah ya kan. mudah-mudahan nggak dari beras. Mudah-mudahan. Iya, Oh, jangan nyebut yang lain terus kan. Nggak dari beras dibuka yang lain. Lah itu, lu kan kita kan impornya banyak, nggak cuma beras, cuma Bener, beras. bener, Gula, bener, kedelai, bener, iya kan, bener. bahkan garam. Ya, Garam aja kita impor, padahal kita punya garis pantai terpanjang iya, di dunia. betul. Tapi garam aja impor kok, gaya-gayanya mau bikin mobil sendiri itu SMK yang Yang SMK sekarang. sampai akhir periodenya juga nggak muncul Iya, di mana betul. SMK itu. Iya. Iya. Ya itu dulu Pak Jokowi jadi presiden lewat salah Mobil satu SMK kan? isunya soal Iya, mobil SMK, anaknya sekarang lewat MK. S-nya dihilangin. Iya, jadi lagi lewatnya MK. Gitu. Nah, ini asik-asik panas lah, Wah, aku seperti sambil ngeteh seperti loh tehnya nih aku. Mbak. Tehnya kan panas nih. Santai. Nah, aku minum yang dingin nih. Minum dulu Mbak. Biar kita seimbang ya. Yin yang biar seimbang. Nah, kita bergeser sedikit temanya nih Mbak. Mbak ini kan dosen ilmu komunikasi. Iya. Nah, menurut Mbak gimana nih akhir-akhir ini mengenai gaya komunikasi kaum milenial kita nih, gimana Mbak akhir-akhir ini? Gaya komunikasi secara umum ya. Ya, secara umum. Gen Z kali ya. Anak-anak muda itu kan sebenarnya masuk Gen Z kan. Gen Z ya? Ya. Milenial nggak masuk? Saya milenial Oh nanti. gitu. Oke. Walaupun milenial awal ya. Oke. Saya Ini juga. kalau anak-anak muda itu dasar ngeles aja ya, nggak mau Iya, tua. Aduh. Jadi kalau anak-anak muda sekarang itu dia tipenya nggak mau dikasih tahu. Oke. Tanda kutip, buat orang tua mungkin sok tahu gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya mereka bukan kayak gitu, bukan sok tahu. Tapi mereka itu punya curious sendiri. Mereka akan cari tahu sendiri gitu. Oke. Jadi jangan disuruh-suruh. Misalnya kamu nyuruh misalnya pilih presiden A misalnya gitu, nggak mau kayak gitu, lu siapa nyuruh gue gitu. Oke. Gitu ya. Tapi kalau diajak berpikir, menurut kamu kondisi bangsa sekarang gimana sih, perlunya apa sih gitu, ada isu apa misalnya, dia akan menyimpulkan sendiri dari situ. Oh, berarti ada stimulusnya. Iya, Distimulus, iya. gitu ya. Iya, artinya Baru- mereka adalah termasuk sudah golongan yang mereka mau walaupun ada dibilang mageran gitu ya, kaum rebahan Kaum gitu rebahan. misalnya, kaum rebahan, tapi mereka berpikir gitu, walaupun rebahan iya, main media iya, tapi mereka kalau melihat sesuatu itu mereka akan memikirkan itu gitu Oke. loh. Makanya jadi kalau disuruh kamu jangan rebahan mulu, dia ngerasa emang kenapa gue rebahan, manfaat kok gitu. Kalau dibilang kayak gitu nanti Oke. mereka itu Berarti terkesan cuek, tapi sebenarnya mereka nggak cuek. Cuman bedanya mungkin kalau zaman kita dulu mungkin lebih ke gabung sama teman-teman nih semua nih, tapi mereka sendiri-sendiri nih. lebih sekarang. individual. Ya, lebih individual karena media juga ya pengaruh gadget kan. Secara fisiknya, Iya, organisatorisnya juga kan beda. Kalau Oke. dulu kan kompak demo, semua gitu. Kalau sekarang kan makanya mahasiswa ya sedikit dibandingkan zaman kita dulu kan, yang demo ke lapangan itu ada, Betul. tapi kan jauh dengan dulu gitu. betul. Caranya. Makanya terus ada masyarakat menjas bahwa mahasiswa sekarang melempem, nggak berani demo gitu. Mungkin ini karena pengaruh Iya. pengaruh perkembangan Media benar-benar. ya, Saya rasa media. demonya demo yang berbeda ya. Misalnya kalau ada mengembangkan hashtag apa misalnya gitu. Kayak oke. misalnya nih saya baru lihat tadi tuh yang sekarang perang Palestina ya. Oke. Itu di game Roblox itu mereka dukung Palestina tuh. Jadi orang-orangnya tuh pada bawa bendera Palestina semua, tuh lucu tuh. Oh gitu. Jadi sesama gamers tuh bikin tuh di situ. Itu salah satu bentuk mereka Salah ini ya. satunya seperti itu gitu, lewat game-game itu. Atau jangan-jangan kalau ada yang nge-game PUBG atau apa, terus ada orang Israel atau apa, dimaki-maki kali di situ. Kayak gitu. Tapi Oke. kalau untuk langsung turun panas-panas itu mungkin masih yang pure aktivis yang bener-bener masih ya memang dia aktivis Iya. betulan gitu ya di kampus. Ya berarti terjadi pergeseran ya cara komunikasi. Iya. Tapi itu sebenarnya penting nggak sih Mbak di kehidupan kita untuk kita kembalikan ke cara komunikasi yang lama, atau memang ya ini sudah waktunya, memang zamannya sudah berubah, cara komunikasi kita sudah berubah. Apakah seperti itu? Mungkin bukan dikembalikan ke komunikasi yang lama ya, tapi karena kan zaman terus berkembang nih. Oke. Tapi jangan sampai keperluan kita sebagai manusia itu kan memang makhluk sosial ya. Oke.
Ya, Anda bayangkan kalau misalnya tiba-tiba media ini terus tiba-tiba mati misalnya gitu ya. Oke. Semua jaringan internet mati. Terus kita bingung nih mau kenalan sama orang, mau minta tolong sama orang. Nah, Ya, kekurangan pelongo gitu. nah, jangan gitu dong. Itu ke arah yang sana Oh nanti. gitu. Balik ke sana lagi kita ya. Nanti tetap akan saya share ke sana soalnya. Kita balik lagi ke sana gitu. Ya kan contohnya kayak setelah pandemi terutama. Oke. Itu anak-anak sekolah kan unggah-ungguh sama guru. Kan kurang ya misalnya Kurang. Pak atau menyapa gitu. Pak assalamualaikum atau apa sama Pak Bu gitu. Itu kan mereka sangat kurang. Lewat-lewat aja gitu, seliwer aja gitu. Kayak sama orang asing memang. Nah itu yang mungkin perlu ya memang harus diajarkan ya sama orang tua di lingkungan bahwa ya ada gadget nggak masalah tapi jangan lupa yang nilai sopan santunnya juga harus dijaga tuh, menyapa orang tuh harus dibiasakan, nggak bisa enggak gitu. Pasca pandemi itu masih berlanjut gaya komunikasi generasi Z itu. Sepertinya sudah mulai agak mencair ya, karena kan Mencair itu ya. jadi salah satu concern juga dari Dewan Pendidikan di Jogja khususnya gitu Oke. kan, bahwa ada fenomena seperti itu gitu kan. Yang pertama memang karena gadget, yang kedua ya karena pandemi itu memang Oke. semua kan jadi ada angkatan yang memang nggak pernah ketemu kan sama Iya, teman sekelas. Betul. Baru mau lulus baru pada kenal Iya, kan gitu. Bahkan ospek aja virtual kan waktu itu. Iya, ospek virtual. Saya lihat ada ospek virtual terus dimarah-marah, dimaki-maki, lucu Iya, juga iya. itu. Lucu dan aneh. Kalau saya yang lucu ya yang marahin secara online ngapain juga. Iya. Dan yang dimarahin pun Iya nunduk aneh itu lah kalau saya takut. jadiin konten kalau saya dimarahin Iya. gitu, ini orang ngapain. Iya, marah-marah dia takut tuh dimarahin padahal ospeknya live streaming gitu kan. Iya. Lucu. Ya sebenarnya kalau kita tarik ke konspirasi ya, bukan konspirasi hati ya. Aduh. Vicky dong. Jadi ke situ. Jadi bahwa kalau yang saya lihat pandemi ini kemarin memang salah satu tujuannya adalah menarik semua ke arah digital. Oh, waduh ini udah bahas konspirasi global kayaknya. Iya. Berat nih kayaknya. Jadi Emang sengaja semua dikandangin, kemudian yang berkepentingan jadi bisa aktif semua nggak ketahuan kan? iya, karena pandemi sendiri wah ini berat nih kalau dibahas di sini nanti. Panjang lagi. Iya. Nanti offline aja lah kita bahas gitu. Nanti takutnya kayak Jering kemarin dipaksa vaksin Iya, karena dia iya, nggak iya. percaya pandemi kan. Iya. Ya, kalau saya sih percaya virusnya itu ada, tapi 5%. Sisanya bisnis. Itu makanya uang Iya. bisnisnya mungkin untuk deklarasi. Wow. Ya ini Iya, pandangan iya. saya. Seberapa mahalnya waktu itu vaksin ya pertama Yes. kali dibuka. Betul, belum PCR. Belum lagi yang swab. paling konyol terakhir bikin emosi adalah ketika orang menikah katanya syaratnya KUA udah vaksin. Apa hubungannya? Iya, itu. Vaksin sama menikah. Aduh. Iya, aneh. Jadi Saking mau ngabisin barang itu tadi tinggal sisa kan? betul saking iya bahkan ya kalau dilihat ya sebegitunya sih mereka cari duit itu loh. Iya. Kita juga harus begitunya dong. Enggak lah. Ini berapa yang nonton nih? Enggak tahu nih berapa M yang nonton. Ya, kalau saya kayaknya nggak mau lah, nggak tega lah Mbak. Iya maksudnya jangan yang kayak gitu lah, Iya, ngapain? Itu nggak memanfaatkan kesusahan orang lagi. Iya, lagian kira-kira apalah nikmatnya mereka tuh ya dari berbisnis dengan rakyat. Mereka regulator tapi sekalian jadi operator. Iya. kan? Ya tapi kalau model-model seperti itu kan memang nggak ngelihat yang lain lagi mas, ngelihatnya kacamata kuda aja udah profit selesai. Yang Iya. lain mau ngapain lah biar aja udah. Gitu ya. Iya. Parah. Jangan ditiru. Kalau jadi pejabat jangan yang kayak gitu ya. Ya makanya kita jangan sampai salah pilih pemimpin ya mas. Betul. Gitu. Setuju. Berarti arahnya kan ke perubahan kan. gitu. Iya dong. Perubahan Oh. untuk perbaikan. Iya, loh, itu Anda dong perubahan untuk perbaikan. Oh. Perubahan berkelanjutan. Ya, perubahan aja saya. Ya sama lah, perubahannya untuk perbaikan kan, bukan Iya, perubahan iya. untuk Ya semua pasti perubahan buat pembaikan lah, mana ada perubahan terus buat yang lebih jelek. kan ada perubahan yang semakin nyungsep. Oh ya, itu perubahan ya? Iya kan berubah. Yang Oh. tadinya landai jadi nyungsep kan berubah itu. Iya ya, kayak, Yang- kayak dolar sekarang ya lagi nyungsep. Iya. Bukan dolar yang nyungsep. Rupiah yang melemah. Oh iya maksudnya itu. Rupiah yang melemah Ya, terus lumayan. dolarnya yang menguat. Iya, dolarnya menguat. Kata Erlangga Hartarto. jadi itu sama lagi kayak Pak Mahfud masalah Rempang itu bukan penggusuran. Katanya Tapi- pengosongan lahan. Ya,
Apa bedanya sama Iya iya itu iya. sama Iya. kayak Mudik dan pulang kampung. pulang. Terus nggak beli kulkas, belinya lemari es. Kan gitu kan. Lu ya Mas. Itu sama kayak kayak ini juga apa? Aduh. Tadi yang barusan Itu gitu. piting. Piting Piting sama juga. dengan dirangkul katanya. Nah, itu. Dirangkul. Aduh. Aneh-aneh. Mereka ini apa ya? Otaknya pada konslet. Itu teknik ngelesnya tuh kayak nggak ada ilmu gitu loh. Iya, memang apa ya? Ilmunya sudah dikalahkan dengan oligarki gitu. Gitu. Benar. Nah, Mbak, kembali ke komunikasi tadi. Hmm. Kita lihat elit-elit kita hari ini gaya komunikasinya seperti apa sih? Saya nggak mau sebut elit lah. Maksudnya para pejabat yang kita gaji ini. Contohnya para menteri-menteri, Yang mana rezim sekarang maksudnya? ya rezim sekarang ini gaya-gaya komunikasinya seperti apa? Kira-kira apakah gaya-gaya komunikasi yang old school itu diterima oleh generasi Z atau generasi Z itu sudah paham atau gimana, Mbak? Kalau saya lihatnya sih bukan old school ya, maksudnya untuk yang rezim ini emang agak aneh gaya komunikasinya gitu. Jadi gaya komunikasi itu mengundang kegaduhan gitu. Jadi rakyat tuh kayak disuruh berantem aja. Bayangin kalau ada sesuatu hal masalah terus ditanya jawabannya, jangan tanya saya. Terus takon sopo. Oh, Kan gitu. yang- Harusnya kan yang- apapun halnya kan ya maksudnya itu disampaikan ke siapa. Harusnya kementerian apa yang bunyi, masalahnya apa nih gitu kan. Urusannya dengan perdagangan ya Menteri Perdagangan dong. Harusnya dipanggil lu urusin tuh gimana, coba jelasin ke rakyat gimana, kan gitu. Tapi kan penuh dengan ini apa namanya statement-statement yang blunder sendiri, akhirnya yang ribut kan selalu rakyat sendiri tuh, Iya, betul sih, saya antara setuju. yang pro dengan yang kontra apapun Iya, itu gitu saya loh, setuju. Itu memang selalu gitu. lebih senang bikin ribut ya. Iya senangnya Kalau gitu. dia ditanya, ya enggak tahu Iya. kok tanya saya. Iya Gitu kan. lah kan tak gaji Iya, betul. gitu kan. Dan- Gemes nggak Mas kalau punya orang digaji terus kayak gitu jawabannya, udah ini kok nggak bersih Mas bersihinnya gitu kan. Iya. Lah kok tanya saya Bu. tapi anehnya ketika kita protes itu pendukungnya ngamuk gitu loh. Jadi Nah itu, jadi gaya komunikasinya itu kayak gitu. Jadi ngeles apa namanya, menghindari jawaban, terus akhirnya dilempar ke publik, publik yang ribut. gitu loh. nabok nyirih tangan. Nah kayak gitu, Iya, sama lah. Kasus Rocky Gerung kan juga kayak gitu. Gitu loh. Karena dia tidak bisa menjawab, tidak bisa mengcounter dan segala macamnya gitu kan. Tapi kan dilempar ke publik, biar publik aja yang ngeributin Rocky Gerung. Setiap acara di mana-mana, terus ada yang lempar lah, ada yang persekusi ya. ricuh lah dan segala macam gitu kan. Betul. Terus akhirnya digaet gara-gara ya karena ada Rocky terus jadi bisa menimbulkan kegaduhan. Padahal bukan Rocky-nya nih Iya, gitu kan. Tapi betul, kalau betul. ada kegiatan terus membuat itu kan karena kegaduhan yang dibiarkan. Betul. Nabok nyileh tangan gitu. Iya, memang diciptakan ya. Parah. Iya, memang apa ya? Udah capek lah rakyat digituin gitu Betul. kan. Dan menurut saya memang pemahaman rakyat tentang bernegara ini kurang ya, Mbak ya. Jadi mereka memahami negara ini milik pemerintah dan pendukungnya. Kalau yang saya lihat ya. Iya. Jadi iya. kita yang mengkritisi pemerintah itu kan sering, ngapain kamu tinggal di Indonesia, pergi dari Indonesia. Iya. Kan kayak gitu. Padahal negara ini kan milik rakyat gitu loh. Iya. Bahkan pemerintah aja makan minum tiap hari itu kan kita yang iuran, kita yang gaji kan gitu. Jadi Betul. pemahaman konsep bernegara masyarakat kita ini masih kurang lah, perlu Betul. diberi Tapi kesadaran. sebenarnya kalau menurut saya sih Mas ya, saya setuju dengan Cak Nun nih, maksudnya rakyat Indonesia itu terlalu baik. Oke. Jadi maksudnya dijahatin mau kayak apa tuh diam aja gitu ya, tetap menanam padi, mereka tetap berkebun, mereka tetap beternak gitu kan. Coba lihat kalau misalnya ada bencana misalnya, kan mereka udah mandiri tuh, udah gotong royong sendiri dan sebelum Iya. ada bantuan datang loh. Betul. Itu Indonesia gitu. Bayangkan kalau di Amerika dulu saya sempat lihat yang badai Katrina tuh. Mereka cuma naik pagar dan SOS, mana nih dari dinas sosial kok nggak bantuin gue. Sedangkan kita kan nggak kayak gitu. Bencana ya. Jadi kita tuh terlalu baik gitu loh sama pemerintah. Tapi kan ya masa kita harus apa namanya, teraniaya, betul-betul teraniaya baru Iya. baru mau, masa kita harus habis-habisan semua nih negara baru kita mau berubah gitu loh. Itu kalau di Korea yang sering lagi rame sekarang, yang bencana ya. Itu kan. Bencana yo, Iya. bencana yo. Itu jadi aduh ini makin Say. ngeles saya kan, nggak apa-apa Iya, lah. bener. Yang Aduh. kalau rakyat boleh ngeles, yang nggak boleh ngeles tuh pemerintah.
Iya iya Ya, iya iya. Justru pemerintah harus jadi bertanggung jawab. rakyat Indonesia sebenarnya enak banget loh Mas. Ya kan? Mandiri iya, nggak baperan, diapa-apain dijahatin dikit ayo wes lah, paling kayak gitu kan. Tapi karena ini udah berlangsung dua rezim mungkin ya enak juga lama-lama kan. Iya, nanti kadang-kadang ya udah dianiaya bertubi-tubi masih Iya iya. dicoblos. Coba. Iya juga sih. Nah, loh, itu. itu loh. Makanya kan apa PR kita bersama kan Iya, mengajak masyarakat, ayolah bangun itu. Wake up bener. call ini sudah. Benar. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Betul. Rupiah ini sedang anjlok. Atau rupiah nggak anjlok lah, tapi dolar yang menguat. Gitu kan. Jadi ayolah masyarakat Indonesia, ayo, negara ini milik kita ya, bukan milik pemerintah. Pemerintah itu pegawai outsourcing Iya. yang kita gaji. Dan perlu diperingatkan juga ya kan, kalau memang ada hal yang nggak sesuai, apalagi Iya. nggak sesuai dengan undang-undang, ya Betul. kita harus bisa komplain, harus berani gitu. Betul. Tapi masalahnya Mas, tapi emang aku takut beneran deh Mas rezim kemarin itu. Rezim kemarin apa rezim sekarang? Rezim yang oh iya ya, belum ganti ya? Belum. Kok perasaannya udah mau ganti aja gitu? Oh ya udah nggak sabar ampun, ya. Allah, udah nggak Mudah-mudahan sabar segera gitu, ganti lah. ya Allah gitu kan. Rasanya tuh presiden aku tuh udah ganti gitu. Oh gitu ya. Ya Amin. kan emang dulu kan awal-awal kan Amin. gampang. Iya amin. Ya. Nah, yang penting amin dulu kan. Amin dulu. Jadi ditangkepin, komen apa dikit di Twitter. Dulu kan gitu kan. Iya. Awal-awal kan. Jadi Iya. kan takut mau ngomong, udah ditakutin. Saya udah sering lah dicaci maki juga di TikTok gitu. Kalau caci maki mah biasa. Iya. Kan belum pernah disiduk. Udah pernah disiduk belum? Oh enggak lah, jangan sampai. Nah, itu dia. Tapi misal pun ada pelaporan atau apa kan saya siap mempertanggungjawabkan argumentasi saya itu. Mungkin yang nyiduk nanti malu sendiri. Yalah, serius. Apa ini saya sudah siapkan sebelum saya ngomong, sebelum saya lempar ke publik itu kan Asik. saya sudah riset dulu nih. Iya iya iya. Oh, kan? kira-kira nanti kesini nih, kena nih. Udah bikin ini ya, tameng dulu ya. Betul. Jadi malu sendiri nanti kalau ada yang coba lapor atau coba mau datengin tukang bakso yang bawa HT gitu kan. Banyak sih sebenarnya teman-teman yang nanya, "Bang, kamu nggak takut nih?" Nggak takut apa didatengin bla 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 ya. Alhamdulillah. Dan orang yang terdekat di samping saya pun nggak takut. Iya iya. Istri saya tuh ngerasa nggak takut karena paham apa yang sedang kita kerjakan dan resikonya seperti apa. Jadi ya keluarga saya pun awalnya sempat takut, panik nanti ABCD ya karena Ya, tadi nanti ada intimidasi betul, gitu-gitu ya. seperti yang Mbak rasakan tadi bahwa dikit-dikit persekusi, dikit-dikit ciduk. Setelah Iya. saya jelaskan ya insya Allah lah negara kita ini harus diselamatkan. Gitu. Betul. Gitu. Semangat Mas. Semangat ya. Jadi teman-teman jangan takut untuk bersuara selama itu benar ya. Jangan pernah Benar. takut mengkritik. Negara kita ini negara demokrasi, bukan negara komunis, apalagi kerajaan, di mana semua kegiatan yang ada di republik ini dibiayai dan difasilitasi oleh rakyat. Betul. Pilih saya. Saya siapa dong? Masa Oh, pilih gitu, saya Mbak. doang Ya, gitu. pilih saya kalau nanti nyalek. Kesempatan kita sambil kampanye nggak sih ini? Ya nggak apa-apa, boleh. Boleh. Ini Ini caleg loh. Ini caleg dia. Ya caleg ampun. tipis-tipis lah. Caleg Nanti, tipis-tipis. yoi. Kayaknya caleg dewan-dewan kita tuh harus dipenuhi dengan orang-orang yang apa, rodok Ya, nyeleneh harus tapi kita bener ganti. gitu loh. Ya, harus kita ganti. Daripada, nah ini juga nih fenomena juga ya, orang Indonesia saya nggak tahu nih orang di Indonesia atau gimana ya bisa diomongin. Itu lebih percaya sama orang yang penampilannya itu polos, kalem, sopan, Sederhana. lusuan, kayak Pelangak-pelangak. kemarin lah, Oh, jadi gitu. gitu. Daripada yang kayak gini, ini apa ini? Kayak rocker, coba kayak gini mau jadi calon presiden misalnya, percaya nggak? Nggak kepilih yang kayak gini nih. Pakai cincin Tuh, kayak gini. cincinnya. Rambutnya nggak ada. Oh tuh, rambutnya nggak ada, ya kan? Pindah ke sini. Apalagi nih mau dicacat. Nggak, jadi Indonesia sendiri khususnya tuh ngelihat itu dari situ gitu loh. Jadi ada misalnya kekurangan ini background nggak jelas, ijazah nggak jelas atau apapun yang lain nggak jelas, jadi tertutupi dengan yang senyum gitu ya, kalem, kayak nggak tahu playing victim gitu, yang terzolimi Iya, gitu loh ya. iya. Kamu mukanya melas dikit mas agak terzolimi gitu loh. Jadi kan orang tuh kasihan gitu.
nggak Jadi bisa. terpilih. Muka saya kalau memelas malah aneh, Mbak. Orang saya senyum aja kalau foto itu aneh rasanya. Jangan orang kabur ya kalau kamu senyum. Oh, oh. Iya, itu cocoknya memang cemberut. Itu ya. Iya, Bener. mungkin bangsa kita memang seneng drama ya kayaknya ya. Iya Jadi, kali ya. Tapi hal-hal- berarti sekarang waktunya kita untuk menyadarkan juga ya kan pemirsa. Jangan Betul. melihat dari penampilan lah gitu Betul, kan. betul. Ternyata dia hafiz Quran sampai ngerti tuh. Coba. Weh lo ya kan iya, Mas. iya, saya hafal lah kalau cuman Al-Quran gitu kan. tapi boleh Kak, kalau mau apa, ya sedikit beradu argumen mengenai tafsir Quran. Waduh, udah ditantangin langsung lo coba ya. Gitu. Nah, Iya. tapi Mbak kan juga saya dengar nyalek juga kan? Ya sama lah kayak Iya, Mas iya. ya. Dapil mana Mbak? Bantul Timur. Bantul Timur. Bantul Timur jangan lupa pilih Mbak Mariana Ulfa nomor berapa? Nomor 3 insya Allah. Kan belum keluar. DCT kan udah. Ya kan belum pasti kan? Kok malah kita debat di sini ya? Emang udah. Udah Kok dong. aku cuek banget sih. Udah Oh keluar. udah ya? Iya, Udah keluar ya? Nah udah. berarti sekarang udah masa kampanye. Belum masa kampanye tapi DCT-nya udah Oh, Oke. udah tetap ya berarti. sudah tetap. Oh ya udah berarti 3 bener. Ya kan kemarin Tadi DCS coba ini dikat tadi DCT. biar nggak terlalu bingung orang. Oh iya. Dikit tuh gitu Enggak apa-apa malah natural aja ya. Mm-mm. Karena saya termasuk caleg yang anti mainstream juga sih Mas. Iya. Sama. Jadi Gitu. saya sendiri pun pendekatannya bukan logistik ke masyarakat. Pendekatan kita program. Iya iya iya. Jadi kita ajak masyarakat itu untuk cerdas. Kita ajak masyarakat kreatif, kita ajak masyarakat untuk cari cuan berbasis digital. Sebenarnya kemarin itu Iya kan iya iya. rame TikTok Shop itu, saya bikin pelatihan digitalisasi UMKM. Tapi gara-gara Zulhas ini menteri nggak ngerti dunia digital ini, asal blokir aja. Kamu tuh harusnya tanya saya, tak ajarin kamu. Loh, Ya. jangan marah sama Zulhas ya Mas. Di belakangnya Zulhas dong siapa yang minta? Itu kan oligark Ya, juga nggak usah ya, jauh-jauh ya, lah. nggak tahu, tanya saya. Mas Iya. mana dong pencet dong. Ini. Iya. Ini Loh, apa coba? Jadi UMKM apa yang bangkrut gara-gara TikTok Shop? Apa? Nggak ada, Oh. nggak ada. Jadi cuman akal-akalan aja lah itu Iya sebenarnya. iya. Wong sudah ada inovasi baru di mana ada medsos jadi satu dengan e-commerce. Iya iya Itu iya. Dan itu inovasi kan bisa loh. nge-link bener. Iya, Itu kan sekarang bisa nge-link. orang sambil tiduran, sambil di kamar mandi, sambil mancing, kita bisa transaksi, tinggal klik payment. Segampang itu, mau ditarik lagi ke hal yang susah gitu loh. Makanya kemarin saya sempat berstatement, bukan pemerintah Indonesia namanya kalau tidak mempersulit rakyatnya. Catat itu kalian. Zulhas, lebih menteri keras dong dia. menteri siapa Pilih. lagi kemarin? Dapil mana Mas? Kulon Progo nomor nomor 4. nomor 4 Kulon Progo. Iya, nanti muncul lah sendiri. Oh iya. Iya, partainya nggak usah disebut ya. Perlu disebut nggak? Nggak, kalau saya nggak usah. Oh ya udah nggak usah. Nanti ya lihat ya. Nanti aja. Pokoknya kalau ada wajah kita aja udah. Tapi kalau beliau ini partainya Nasdem. Loh, kok gitu? Demokrat disebut lah. Kita Langsung dibalas. aduh disebut pula partaiku ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Apapun arah keputusan Kita tuh perlu partai. perubahan, Mas. Betul. Jadi kalau kalian yang pro perubahan, ya Anda terus memilih orang-orang yang menurut Anda bisa merubah gitu Betul, kan. betul. Jadi Seperti kita. yoi dong. Kampanye nih kan. Yoi. Seperti kita. Ya, jadi apapun arah partai itu sebenarnya tugas legislatif Yep, itu mengawasi eksekutif. betul. Jadi sangat aneh ketika ada caleg Heeh. tapi membranding capres. Ya, Itu nggak bener. Kan nanti presiden yang terpilih itu nanti akan digonggongin sama para legislator ini. betul. Ngapain kita legislatif kok dukung membranding capres? Oke, kita dukung tapi tidak untuk kita selamatkan kalau dia salah. Ketika kita duduk nanti, Oh iya dong. kita kan watchdog. Iya. Bener kan? Iya, iya, Nah, benar. itu. Jadi makanya walaupun apalah keputusan koalisi seperti apa ya, Mm-mm. kita beda lah, kita tetap menyuarakan itu. Kita nggak mau kerbau cucu hidung, bener nggak? Bener, kebo Itu. cucu hidung betul. Sumatera ini tuh. Apa? Kebo cucu hidung kan? Ah. Kalau saya tetap lah, saya pasang tuh nanti. Saya pasang nggak ya? Pak Anies dipasang nggak enaknya? Hmm.
bisa sih, nggak apa-apa. Bisa ya? Bisa. Ya karena itu perubahan maksudnya. Iya, kalau kalau saya nggak bisa. Soalnya saya nggak bisa. Kami tahu derita Anda. Perang batin ini. Perang batin. Banyak kok Mas, tenang aja. Iya. Partai-partai lain kan gerbongnya ke sana tapi kan isinya ke sini semua. Iya, betul betul. Banyak temennya. Makin ke sana, Makin ke sini. Yoi. Makin ke sana makin ke sini. Makin Betul. asik. Ditunggu loh kembalinya. Yoi. Ya, tapi ya. Udahlah kembali aja, bilang dong. Ya, Ngapain ya. sih kalau mau ikut ke sana ke Pak Prabowo? Kan mau ikut ke Pak Prabowo. Coba mantan presiden ya kan 2 periode. Masa terus dia nunduk sama calon presiden juga. Itu kan kurang lah, kasihan. Saya tuh Ya. kemarin deklarasi itu kasihan lihat AHY loh malah. Iya. Nah, ini kan Kan kalau dari hebatnya. sisi kelayakan atau apapun tuh kayaknya AHY dulu. Kalau dibandingkan ya nih. Oh, ya nggak apple Apple to apple tuh, enggak. ya maksudnya kalau dibandingin, waduh jauh banget. Secara tuh. intelektual Nah, jauh, kapasitas jauh. Prestasi, wah, apalagi penampilan ya. Yo, ingatnya gini. Oke, guys, sahabat MB Club, kita akhiri dulu. By the way, MB Club apaan sih? MB Club itu filosofinya itu sebenarnya akronim ya dari mati bahagia. Oh, Manti Bahagia Club. Ya udah, Jadi aku join deh klubnya. boleh, itu maksudnya husnul khotimah. Nah, kan itu itu kan. loh. Iya, Jadi iya. hidup kita harus bahagia, Iya, matinya juga harus pasti mati perfect bahagia. Jadi banget. ya kalau koruptor tuh nggak akan mungkin mati bahagia. Itu penipu tuh nggak akan mungkin. Itu yang tidak terpikir ke Iya, mereka itu loh, mereka nggak heran akan saya. mungkin husnul khotimah. Sebelum mati pasti dia kejet Iya, dulu itu. Iya. Iya kan? Masih aja dilakuin gitu. Iya, itulah. Oke. Panjang lagi. Panjang lagi dah. Oke, sahabat MB Club, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa kita kawal demokrasi kita ya. Kita akhiri dulu diskusi kita. Yep. Semoga negara ini segera sembuh dari sakit. Benar nggak, Mbak? Amin. Boleh Insyaallah. closing statement, Mbak? Untuk teman-teman. Closing statement apa ya? Kali teman-teman sekarang kita sudah harus bisa mengeluarkan ide, gagasan dan cara berpikir kita ya, pemikiran. Jadi kita lihat sesuatu tuh dari pemikirannya dulu, baru penampilan dan lain-lain seterusnya gitu. Mungkin sekarang trennya ke sana kali ya. Kalau emang kita mau maju. Karena Ya. Indonesia ini adalah negara yang kaya, Mas. Sayang banget kalau yang mengelola nggak punya pemikiran dan inovasi ke depan gitu untuk Betul. bangsa. Jadi mengelola negara ini tidak cukup hanya sekedar Tidak cukup seperti dengan mengelola martabak senyum-senyum dan tidak cukup dengan pakaian sederhana saja, dan tapi butuh pengalaman. pemikiran. Iya, dan pengalaman jual martabak juga Iya. belum cukup ya. Dan yang penting lagi yang banyak selawatnya juga, ya. Iya, betul. Oke. Jurus aja. Oke, nanti lain kali kita sambung lagi. Oke, dadah teman-teman. Dah. Assalamualaikum. Salam.